Ya, halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa dahsyat. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali pada acara News Update ya. Kita membahas tentang perkembangan berita-berita terbaru, menganalisisnya dan mencoba untuk memahami maksud dan tujuannya teman-teman. Dan juga kita nanti ada juga di ujung acara ada berita eksklusif terbaru khususnya dari Skyward Community ya, sepak terjangnya ke depan, dan kita coba analisa juga karena ini ya dari beberapa badan ya teman-teman ya. Jadi saya gabungkan jadi satu, nanti mungkin kita analisa juga ya. Oke, baik, untuk menghemat waktu kita langsung ke acara. Nah, ini berita pertama dari Discovery, teman-teman. Dr. Yuniski menerima delegasi otoritas transportasi Ras Al Khaimah di pusat uji dan sertifikasi Yuskai. Nah, ya. Dr. Yuniski baru-baru ini menyelenggarakan pertemuan produktif dengan perwakilan dari otoritas transportasi Ras Al Khaimah, ya, Rakta yang dipimpin oleh Direktur Jenderal HEENG, Ismail Hasan Al Blosi di pusat uji dan sertifikasi Yuskai. Nah, ini kalau di Indonesia itu disebut Kemenhub, ya, Kementerian Perhubungan, ya. Tapi kalau di Ras Al Khaimah disebut Rakta, ya. Otoritas Transportasi Ras Al Khaimah. Selama kunjungan tersebut, Dr. Yuniski memberikan demonstrasi mendalam tentang pengoperasian kompleks transportasi kereta api sering kami yang menyoroti desain inovatif, fitur, keselamatan, dan sistem otomasi canggih yang menjadikan teknologi UST sangat cocok untuk lingkungan perkotaan modern. Nah, ini Mr. Oleg nih di sini, langsung Mr. Yuniski, perwakilan dari Rakta di sini. Ya, disambut secara langsung. Ya, delegasi Rakta menyatakan minat mereka terhadap teknologi ini dan terlibat dalam diskusi mengenai potensi kolaborasi dalam waktu dekat. Ya, sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur transportasi di Ras Al Khaimah. Keterlibatan mereka menggarisbawahi semakin diakuinya solusi UST oleh lembaga pemerintah dan regulator di seluruh Uni Emirat Arab. Ya. Jadi Ras Al Khaimah ini adalah salah satu dari Emirat di Uni Emirat Arab, teman-teman. Dan di Al Khaimah ini juga terletak ya pabrik yang kita bangun, yaitu pabrik pupuk Yutera yang saat ini sudah aktif pengembangan ya untuk kegiatan komersil, dan juga kita juga bisa memesan produk pupuknya itu di Amazon cabang Uni Emirat Arab. Nah, dan di Utera itu sendiri nih teman-teman, ya itu kita sudah bekerja sama dan juga sudah menandatangani kontrak senilai ratusan ribu liter. Ya, salah satunya juga di negara Vietnam, teman-teman, sebagai distributornya. Ya, gitu. Nah, ini. UST tetap berkomitmen untuk memajukan solusi transportasi inovatif dan berkelanjutan yang mendefinisikan kembali mobilitas perkotaan, meningkatkan kehidupan kota, dan berkontribusi pada pengembangan komunitas yang lebih cerdas, lebih hijau, dan lebih terhubung. Ini berita dari Uni Emirat Arab. Nah, ini membahas tentang canggihnya teknologi transportasi, ya, UFlash, dan juga
unit-unit varian lainnya seperti halnya Yukarat, ya, Yukar, Unimobil dan lain sebagainya, teman-teman, tentang ancaman burung karena kita berada di atas nih, ya. Seperti halnya yang terjadi, ada tabrakan burung telah lama dikenal dalam penerbangan sebagai salah satu bahaya keselamatan paling serius. Menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, ya, puluhan ribu insiden tabrakan burung tercatat setiap tahunnya. Bahkan seekor burung kecil yang memasuki mesin pesawat dapat melumpuhkannya, dan untuk pesawat kecil, insiden semacam itu dapat berakibat fatal. Dengan latar belakang ini muncul pertanyaan logis, ya, perlukah solusi transportasi darat seperti sistem rail string (BST) mengkhawatirkan ancaman serupa di sini, teman-teman. Nah, ini kita disamakan oleh sistem transportasi lain, tepatnya adalah pesawat yang memakai baling-baling, teman-teman. Itu juga ada banyak kasus pesawat itu yang bertabrakan dengan burung. Ya, kalau pesawatnya itu kecil, ya, kalau sampai masuk di baling-balingnya, jelas itu akan mengakibatkan fatal, kecelakaan fatal, dan bahkan bisa menyebabkan pesawat tersebut jatuh, teman-teman. Ya. Akan tetapi, karena kita itu juga berada di level kedua, di atas, ya, sangat tinggi kita, teman-teman. Apakah ada kemungkinan juga kita bakalan tabrakan sama burung? Kalau tabrakan bagaimana? Gitu kan. Nah, ini kita bahas di sini. Nah, ini menyangkut tentang sistem keselamatan kita yang saat ini juga dikhawatirkan oleh pesawat-pesawat yang sudah puluhan ribu kali mengalami kasus, ya, bertabrakan dengan burung. Jadi di sini perbedaan fundamental UST, ya, dengan pesawat, ya. Itu yang pertama, ya. U-Pod hanya bergerak di sepanjang jembatan layang yang terletak pada ketinggian tertentu, ya, sekitar 10 meter di atas tanah. Ya. Burung cenderung menghindari rintangan linear statis dan beradaptasi dengan keberadaannya seiring waktu seperti yang mereka lakukan dengan kabel listrik dan jembatan, teman-teman. Ya. Kemudian, kedua, U-Pod tidak memiliki turbin atau baling-baling dalam desainnya. Kendaraan ini ditenagai oleh traksi listrik melalui roda-roda yang secara fisik tidak dapat dimasuki burung sehingga menghilangkan resiko gangguan mekanis. Jadi tidak ada ancaman bahwa seperti halnya dialami oleh pesawat bahwa burung bisa masuk di baling-balingnya yang kemudian mengakibatkan kecelakaan, teman-teman. Nah, karena apa? Karena transportasi kita itu memakai traksi listrik, ya. Jadi nggak pakai baling-baling. Kemudian yang ketiga, bentuk U-Pod dioptimalkan untuk kecepatan hingga 500 km per jam. Bodi aerodinamisnya yang ramping meminimalkan hambatan udara dan mengurangi dampak kontak dan tak disengaja dengan burung. Sebaliknya, pesawat terbang memiliki sayap, mesin, dan flap yang menonjol yang secara signifikan meningkatkan kerentanannya terhadap pengaruh eksternal, teman-teman. Jadi tidak ada ancaman meskipun ada gerombolan burung seperti ini, tidak ada ancaman kita menabrak burung, teman-teman. Ya, keempat, burung sangat adaptif dan umumnya menghindari objek aktif di habitatnya. Sistem UST ditempatkan di atas jalan raya, tetapi di bawah koridor lalu lintas udara. Ini merupakan semacam zona netral, di mana aktivitas burung jauh lebih rendah daripada ketinggian di bawah 100 meter. Taman kota, ladang, perairan, atau beberapa ratus meter rute migrasi. Jadi lintasan burung itu lebih cenderung jauh di atas, ya, unit transportasi kita, teman-teman. Para insinyur USDIN tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga ekologis. Sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan yang tercermin dalam hal berikut. Ya, di sini, jejak karbon minimal, tenaga listrik, dan efisiensi energi. Tidak ada faktor stres bagi burung, tidak adanya mesin yang berisik dan aliran udara yang tiba-tiba. Integrasi ke dalam lanskap alam, rute mengikuti jalur terpendek, dan menghindari terciptanya hambatan besar bagi migrasi hewan. Ya. Berbeda dengan pesawat terbang dan pesawat kecil, di mana burung tetap menjadi bahaya keselamatan yang serius. Masalah ini hampir tidak ada dalam transportasi UST. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi jalur tetap,
ketiadaan turbin, desain aerodinamis U-Pod, dan orientasi ekologis sistem itu sendiri. Nah, ini kelebihan kita ya teman-teman. Ini adalah perbandingan ya, perbandingan antara pesawat dengan UST transportasi kita. Ya. Pesawat terbang itu bisa naik turun ya. Kenaikannya tindih dengan zona terbang burung itu 0 sampai 1000 meter jarak kritis di sini. Inilah yang membuat apa itu namanya pesawat bisa bertabrakan dengan burung, teman-teman. Kemudian jalur layang tetap, burung menghindari rintangan linear. Ini yang membuat kita aman dari tabrakan burung. Ya. Kemudian sumber penggeraknya mesin jet atau baling-baling yang dapat menelan burung, atau maksudnya burung bisa nyungsep di baling-balingnya, teman-teman. Kalau kita melalui roda berpasangan, tidak ada resiko tertelan, ya, U-Pod ramping di sini, teman-teman. Ya. Traksinya elektrik, jadi tidak ada kasus bahwa nantinya burung akan masuk ke dalam mesin kita. Konsekuensi kecepatan dan dampak 200 sampai 900 km per jam, bahkan burung kecil pun dapat menyebabkan kerusakan serius. Di sini kita hanya hingga 150 km per jam, bodi U-Pod dirancang untuk menahan benturan eksternal. Zona resikonya lepas landas dan mendarat fase paling berbahaya. Ini bagi pesawat itu pada saat lepas landas dan bahkan pada saat turun. Nah, itu zona yang paling bahaya ya, bertabrakan dengan burung. Kalau kita nih teman-teman, rel berada di antara jalan dan koridor udara, zonanya netral. Ya, karena kita tidak ada lepas landas maupun turun nih teman-teman. Mendarat. Kebisingan dan dampak lingkungan, kebisingan dan turbulensi menarik dan membingungkan burung. Ya, kalau kita tidak ada kebisingan, faktor ekologis, konsumsi bahan bakar tinggi, emisi CO2, ramah lingkungan, tenaga listrik, jejak karbon minimal. Nah, ini perbedaan antara kita, transportasi kita dengan pesawat. Ya, jadi jauh lebih aman dan ramah lingkungan kita, teman-teman. Ya, transportasi kita daripada pesawat. Ya. Kemudian kita next di berita selanjutnya. USTIN telah mencapai sertifikasi internasional ISO 50001 2018. Uniski Strings Technologies Incorporation telah berhasil meraih sertifikasi internasional untuk sistem manajemen energinya. Perusahaan ini telah dianugerahi sertifikat yang menegaskan kepatuhan terhadap standar ISO 50001 2018. Sertifikat ini berlaku selama 3 tahun dan telah tercatat dalam daftar lembaga sertifikasi. Maksudnya ini berlaku ini sudah berjalan selama 3 tahun, teman-teman. ISO 50001 2018 sertifikat ini menegaskan bahwa solusi rekayasa UST-IN telah memenuhi standar efisiensi energi internasional. Perusahaan ini secara konsisten mengurangi konsumsi sumber daya dan mengoptimalkan manajemen energi. Teknologi yang dikembangkan oleh UST-IN ditujukan untuk meningkatkan efisiensi energi sistem transportasi. Tidak banyak perusahaan di Belarus yang memiliki sertifikat serupa. ISO 5001 bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah penting dalam meningkatkan sistem manajemen. Perusahaan berencana untuk terus mengembangkan teknologi di bidang efisiensi energi dalam perancangan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem transportasi U-Pod. Ya, ini sertifikat. Tujuannya apa untuk sertifikat energi ini, teman-teman? Ini adalah memvalidasi bahwa sistem transportasi kita itu memiliki sistem energi ya yang berstandar internasional. Nah, arahnya dia pada penghematan energi ya. Sehingga apa? Sehingga baterainya bisa tahan lama. Nah, seperti itu, teman-teman. Sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan tentunya dapat meningkatkan keuntungan.
Nah, ini kita berbicara tentang sistem penyimpanan energi, apa yang memberi daya pada U-Pod-nya. U-Pod penumpang dan kargo, tulang punggung armada kereta api kompleks UST, dilengkapi dengan baterai traksi yang dirancang untuk memungkinkan pergerakan otonom jika terjadi kegagalan penggerak utama. Pengembangannya membutuhkan keahlian tinggi, waktu, dan pengetahuan teknis yang mendalam. Satu dekade pengembangan, ya, dua jenis baterai telah dikembangkan secara khusus untuk armada transportasi dan infrastruktur kompleks UST. Baterai cadangan darurat yang memungkinkan penumpang atau kargo diantar ke stasiun terdekat jika terjadi pemadaman listrik, dan baterai traksi yang memberi daya pada penggerak listrik U-Pod di sepanjang rutenya. Umumnya kereta api ditenagai oleh jaringan kontak pada bagian rel yang dialiri listrik. Jika listrik tidak tersedia atau terputus sementara, baterai bawaan U-Pod menjadi sumber dayanya. Kapasitasnya umumnya cukup untuk menempuh jarak hingga 100 km. Menurut Yuri Srubok, insinyur desain utama di kantor desain penggerak listrik, para spesialis UST-IN, telah mengembangkan 16 desain penyimpanan energi selama 10 tahun kerja intensif. Dengan 13 diantaranya telah diproduksi. 3 sisanya masih dalam tahap perakitan. Ya, unit-unit penyimpanan ini menggerakkan semua kendaraan nirawak berbasis rel yang dirancang oleh perusahaan tersebut. Beberapa unit baterai telah beroperasi sejak 2017 dan masih mampu menghasilkan lebih dari 80% kapasitas terukurnya. Daya tahan ini dipastikan berkat desain yang cerdas dan spesialis yang berkualitas tinggi. Tidak ada perusahaan lain di Belarus yang dapat membanggakan bakat dan ragam baterai lithium ion. Ya, kita udah pakai lithium ion ya teman-teman ya. Yang begitu luas untuk transportasi penumpang dan kargo. Kami memiliki sistem penyimpanan untuk Uniwine U4651, 2 penumpang dan pengangkut kontainer 40 ton. Ini ujar insinyur yang menciptakan baterai ini. Ini beliau nih. Ya, ini orang pinter ya, jebolan tenaga ahli Eropa nih, teman-teman. Ya. Solusi prioritas, salah satu fokus utama UST-IN Corporation adalah transportasi kargo yang juga dilakukan dalam infrastruktur logistik di atas tanah. Tim kantor desain penggerak listrik dengan bangga menyoroti sistem penyimpanan energi mereka yang dirancang untuk U-Pod yang mampu mengangkut kontainer laut. Para insinyur biro tersebut mengembangkan sistem baterai hibrida yang terdiri dari 2 baterai lithium ion dan 2 unit superkapasitor. Konfigurasi ini memungkinkan akselerasi cepat kendaraan rel nirawak, ya, berat dalam jarak pendek dan selama proses startup yang sering. Kecepatan awalnya diperoleh menggunakan energi dan superkapasitor, setelah itu pergerakan dilanjut melalui jaringan kontak atau baterai lithium ion yang terpasang. Ini baterainya. Ini masa depan pengembangan penyimpanan energi. Ya, baterai lithium ion saat ini unggul dalam kepadatan energi dan masa pakai. Baterai ini dapat diintegrasikan ke dalam unit bergerak maupun hub stasiun. Keunggulan keluaran energi tinggi, modularitas, pengisian cepat, kekurangan sensitivitas suhu dan biaya tinggi. Superkapasitor ideal untuk penyimpanan energi jangka pendek dan pengosongan cepat, berguna untuk akselerasi dan pengereman regeneratif. Meskipun kepadatan energinya tertinggal dan baterai lithium ion, superkapasitor unggul dalam kecepatan pengosongan. Baterai natrium ion dan solid state saat ini dalam tahap implementasi percontohan. Baterai ini menjanjikan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan hemat biaya dibandingkan sistem berbasis lithium. Ya, ini ya. Ini yang masih dalam penelitian yang akan kita tingkatkan. Baterai kita nanti ya terupdate memakai baterai natrium ion dan solid state. Di masa depan, sistem penyimpanan hibrida yang menggabungkan berbagai jenis perangkat, misalnya baterai, superkapasitor, dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan optimal antara kapasitas energi, kecepatan respon, dan masa pakai. Ini teman-teman. Ya.
Pengembangan masa depan, sistem penyimpanan energi merupakan komponen penting dari sistem transportasi UST yang efisien dan berkelanjutan. Sistem ini memberikan otonomi, fleksibilitas, dan ketahanan terhadap kondisi eksternal, menjadikan transportasi kereta api string lebih handal dan siap untuk integrasi skala besar ke dalam kota-kota masa depan. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi baterai, perannya akan semakin meningkat dan pendekatan inovatif terhadap penyimpanan energi akan menjadi kunci bagi tahap selanjutnya dalam evolusi transportasi cerdas. Jadi ya dapat ditarik kesimpulan teman-teman dalam energi ya itu ada dua yang kita lihat tadi teman-teman, lintasannya ini ternyata teraliri listrik teman-teman ya untuk menggerakkan. Jika listrik ini padam teman-teman, tentunya alirannya nggak seperti apa itu namanya kabel listrik yang ada di tiang itu teman-teman ya. Dan jika listrik padam, itu baterai ini ya itu yang akan membantu untuk mengantarkan ke stasiun terdekat. Nah, ini tentang bagaimana sistem U-Port itu bisa bergerak dengan baterainya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah proyek komersil ya pertama yang tentunya proyek transportasi string ini disajikan untuk kawasan pariwisata teman-teman dan saat ini juga sudah beroperasi di Belarus dan secara umum orang bisa mengaksesnya dan menikmati perjalanan ya melalui transportasi kita yang biasa disebut Unilight ya. Saat ini minat wisatawan di Belarus jauh melampaui wisata tradisional. Pengunjung tidak hanya tertarik pada sejarah dan alam, tetapi juga pada teknologi inovatif seperti kompleks Unilight di Aquarel Eco Park, pemandu wisata bersertifikat UDASUB, berbagai wawasannya di portal RelaxBuy mencatat bahwa perpaduan alam dan teknologi menjadikan negara ini ya sangat menarik bagi wisatawan asing. Ya ini pemandu wisata teman-teman. Ya di sini. Nah, ini adalah sesuatu yang penting teman-teman. Mengapa? Karena ketika mindset kita atau mindset orang secara umum ya apa itu namanya melihat proyek pilot, proyek contoh ya yang ibaratnya belum dibuka sama sekali untuk publik, mereka pasti bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bisa untuk transportasi publik? Ya. Apakah memang misalnya ada orang yang banyak mengangkut orang yang banyak terus-menerus ya mengangkut penumpang banyak, apakah transportasi ini bisa teruji? Ya, seperti itu teman-teman. Nah, meskipun ya berbagai macam sertifikat kita lolos uji, tentunya opini-opini semacam itu ya tidak bisa kita hentikan ya karena itu normal sih ya, itu normal karena bagaimanapun juga sesuatu yang baru orang selalu mewaspadainya dan menanyakannya ya. Namun nih teman-teman ya, Unilight ini adalah salah satu bukti bahwa sistem transportasi kita itu sudah dibuka dan beroperasi untuk publik, untuk khalayak umum, dan bahkan sebagai fasilitas tempat wisata, teman-teman. Terus-menerus setiap harinya, ya, ada puluhan bahkan ratusan orang yang menumpangi sistem transportasi Unilight kita ini, teman-teman. Terus-menerus setiap harinya, kecuali hari libur, ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu nih, teman-teman, ya, kita bisa melihat bahwa sistem transportasi kita ini sebenarnya sudah tidak bisa diragukan lagi, khususnya dalam penyajian ya atau pelayanan untuk publik. Nah, itu teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini stasiunnya seperti ini. Ya. Ini stasiunnya di berbagai negara atau di kawasan wisata juga bisa nih, teman-teman. Nah, ini proyek ini juga nggak semahal proyek transportasi publik secara umum. Ya, Unilight ini memang untuk kawasan pariwisata. Jadi ya kita juga bisa melayani proyek-proyek dalam skala pariwisata. Seperti halnya kalau di Jawa itu seperti halnya Jatim Park ya. Jatim Park itu lahannya kan jauh sekali, besar sekali ya.
Itu mungkin bisa itu ditawarin ya, keliling Jatim Park pakai ini ya. Atau Taman Mini Indonesia Indah, TMII ya, itu juga bisa, teman-teman. Jadi produk kita banyak, pilihannya banyak, dan untuk pasar yang beraneka ragam. Next, kita lanjut ke berita selanjutnya. Dewan Negara Persatuan telah mendukung pengembangan teknologi string dalam kemitraan dengan UST Incorporation. Ini berita yang luar biasa heboh dan mantap, teman-teman ya. UST Incorporation Ecotechnopark menyelenggarakan pertemuan luar kantor Dewan Ilmiah dan Pakar di bawah Komite Tetap Negara Persatuan. Para peserta berkumpul untuk membahas prospek pengenalan transportasi string dalam kerangka kemitraan Rusia-Belarus, teman-teman ya. Pertemuan tersebut menyambut sejumlah tamu terhormat termasuk Sergei Glasev, Sekretaris Negara Persatuan, Anatoly Markevich, Kepala Kantor Perwakilan Komite Tetap di Minsk, Viktor Kushak, Direktur Cabang BNTU dari Institut Politeknik Penelitian Ilmiah Alexander Kernikov, Wakil Ketua Komite Eksekutif Kota Minsk, ya, Kepala Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarusia, Sergei Sisik, ya, Akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus, dan Nadezhda Kosareva, Direktur Jenderal UST Incorporation. Nah, ini ya, wajah-wajah yang nggak asing lagi buat kita, ya, bagian pengembangan proyek-proyek komersil ini, teman-teman ya. Para peserta membahas potensi pembangunan jalur transportasi string yang menghubungkan wilayah perbatasan dan ibu kota negara persatuan. Para ahli yakin bahwa pengembangan teknologi ini dapat memperkuat kemandirian teknologi Rusia dan Belarus. Ya. Negara persatuan itu maksudnya dua negara ini ya teman-teman ya, Rusia dan Belarus. Ya. Direktur Jenderal UST menyatakan, solusi kami telah membuktikan keandalan dan kelayakan ekonominya. Saat ini seiring negara kesatuan menekankan pembangunan berkelanjutan dan kedaulatan teknologi, transportasi string lah yang benar-benar dapat memberikan dorongan bagi integrasi infrastruktur antara Belarus dan Rusia. Nah, di sini kita udah membahas masalah government, teman-teman, masalah negara. Ya. Artinya apa? Proyek UST yang ada di Belarus ini sudah diakui di negaranya sendiri. Bukan cuma diakui di negaranya sendiri, ya, namun diakui oleh negara persatuan. Negara persatuan itu ya Belarus dan Rusia. Artinya di wilayahnya sendiri nih, ya, sistem transportasi UST ini sudah mendapatkan nama ya yang luar biasa viral juga. Nah, dan juga sebagai perhatian bagi pemerintahan kedua negara tersebut, teman-teman. Ya. Di sini para peserta rapat merekomendasikan peninjauan dan pembaruan isu-isu terkait percepatan sertifikasi kompleks transportasi rel, diusulkan Pulau Dukangan ya dukungan untuk pembentukan dan pengembangan pusat pengujian khusus di Belarus, serta mempertimbangkan pembentukan kelompok kerja untuk memfasilitasi implementasi inisiatif di seluruh wilayah Rusia dan Belarus. Di antara arahan yang menjanjikan dalam kerangka negara kesatuan, para peserta menyoroti koridor Moskow-Minsk ya, yang dianggap sebagai salah satu proyek infrastruktur prioritasnya. Mereka membicarakan tentang proyek jalur yang menghubungkan ya Moskow yaitu ibu kota Rusia dengan Minsk ibu kota Belarus ya. Selain itu dibahas pula sebuah proyek klaster percontohan untuk kota linear di sepanjang koridor Moskow-Minsk yang membentuk sepanjang 25 hingga 30 km. Para peserta mengusulkan pembentukan konsorsium lembaga ilmiah dari kedua negara untuk melakukan penelitian penting di bidang transportasi string dan urbanisme linear. Pendekatan ini akan secara efektif memfasilitasi proyek infrastruktur dan memperkuat kerjasama teknologi antara Rusia dan Belarus. Jadi luar biasa ya, sistem transportasi UST ya, yang kita dukung bersama ini ya menjadi tali juga bagi hubungan bilateral kedua negara yaitu Belarus dan Rusia, teman-teman. Ya, mantap sekali ya. Kita next, berita selanjutnya.
Nah, ini pembahasan studi kelayakan proyek jalur transportasi sering sudah dimulai di Jakarta. Ini sudah masuk beritanya di website pusat, teman-teman. Ya, kemarin ada yang tanya, Pak, di website pusat kok belum ada yang masuk? Ya, ini beritanya sudah masuk nih, baru ini. Terlambat ya. Jelas kalau balapan sama orang dalam, nah, berita orang dalam sama apalagi balapan sama media massanya Indonesia ya kita kalah teman-teman karena apa itu pembahasan semacam ini ya itu selalu apa itu namanya melalui struktur masing-masing ya, struktur organisasi yang telah ditentukan di sini. Perwakilan UST berpartisipasi dalam diskusi studi kelayakan proyek jalur transportasi sering sepanjang 11,5 km. Rute ini akan menghubungkan stasiun LRT Harjamukti dengan Taman Buah Mekarsari yang akan menjadi penghubung jaringan transportasi kereta ringan di wilayah Jabodetabek. Pertemuan tersebut berlangsung di ibu kota Indonesia, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh pemrakarsa proyek yang bertanggung jawab atas pembiayaan, PT Minsky Cakrawala Nusa. Kita bisa lihat di sini ya, oleh pemrakarsa proyek yang bertanggung jawab atas pembiayaan. Artinya, proyek tersebut biayai 100% oleh swasta, bukan memakai APBN dan APBD. Konsultan teknis Malcon Group ini yang membantu proses kelancaran studi kelayakannya, ya. Dan UST sebagai penyedia teknologi transportasi seringnya. Ya, di sini sudah jelas teman-teman, ya. Kalau berita-berita lengkapnya saya yakin jauh lebih lengkap, ya, yang diberitakan oleh berbagai media, ya, nasional di Indonesia. Banyak sekali beritanya berseliweran, teman-teman. Silakan dibaca sendiri. Ya. Terus, bagaimana kontrol bekerja di kompleks UST? Ya, di sini ya, teman-teman. Menurut WHO, ya, kecelakaan utama itu diakibatkan oleh kesalahan manusia, human error, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya dengan sistem transportasi kita. Sistem tanpa awak sebagai alternatif, ya. Tanpa awak itu maksudnya apa? Tanpa sopir, semuanya otomatis, ya, otonom, teman-teman. Ya. Transportasi otonom mengatasi masalah ini pada tingkat yang sangat berbeda. Kecerdasan buatan tidak mudah lelah, teralihkan, atau impulsif. Algoritmanya dibangun berdasarkan kepatuhan ketat terhadap peraturan lalu lintas dan respon instan terhadap perubahan kondisi. Artinya apa? Artinya jika ada halangan di depan, ataukah misalnya ada pohon lah, ada apalah, dia berhenti sendiri, teman-teman. Ya, ini sudah teruji dan memakai kecerdasan buatan. Jadi kita kalau misalnya nanti ya diberikan kesempatan untuk mengendarai UST itu ya tinggal pencet-pencet saja teman-teman. Nggak ada sopirnya, jalan-jalan sendiri ya. Ya itu luar biasa kan. Berbeda dengan kendaraan pribadi, sistem transportasi umum otonom menawarkan keunggulan utama. Ya. Algoritma kontrol yang mengurangi kecelakaan memastikan prediktabilitas dan meningkatkan efisiensi energi. Kalkulasi presisi dari puluhan sensor biasanya meminimalkan resiko tabrakan. Ketika terintegrasi secara terpusat ke dalam infrastruktur perkotaan, sistem ini dapat mengikuti jadwal tetap sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar. Ya. Nah, di sini ada puluhan sensor, teman-teman. Dan bahkan ini sudah memakai sistem blockchain yang terotomatisasi. Ya. Jadi ibaratnya kalau apa itu namanya meskipun ya dia melintas dalam satu lintasan itu mungkin dalam 1 menit itu satu unit varian itu dia itu apa jalan, kemudian 1 menit lagi menyusul jalan, 1 menit lagi menyusul jalan ya. Meskipun dia depannya nanti ada trouble, ini semuanya berhenti semua teman-teman. Ya. Jadi mereka sudah memakai sistem yang luar biasa canggih dan terkomputerisasi, teman-teman, memakai kecerdasan buatan. Nah, seperti itu. Transportasi dengan tingkat kontrol baru. Kompleks transportasi kereta api UST merupakan perwujudan paling jelas dari prinsip-prinsip ini. Saat ini kendaraan mereka U-Pod dirancang sejak awal untuk beroperasi tanpa pengemudi. Sistem kendali infrastruktur transportasinya otomatis. Sistem visi mesin, ya, U-Pod terus-menerus membaca data dan struktur rel, ya,
Dan bahkan struktur relnya pun terbaca, teman-teman. Memantau pelaksanaan rute dan langsung bereaksi terhadap rintangan dan ancaman. Hal ini memastikan transportasi penumpang yang aman dan nyaman serta pengiriman kargo yang handal. Jadi kalau misalnya ada orang yang usil nih, dia lempar-lempar batu di sini atau lempar-lempar kotoran atau lempar-lempar lumpur ya, yang membuat lahannya ini apa itu namanya stringnya ini kotor dan kemudian tidak bisa dilewati nih teman-teman. Ini kalau mau lewat di sini dia berhenti duluan teman-teman, berhenti sendiri. Karena ini ada nyawanya ini, ya. Stringnya struktur rel ini ya, membaca data dari struktur rel ya. Ini terbaca di komputer nih teman-teman ternyata ya ini. Ini semuanya ini robot semua ini. Ya, ini ada nyawanya, ada nyawa semua ini teman-teman. Ya. Jadi misalnya ada burung nih, misalnya dia apa bertengger di sini kemudian mati di sini gitu kan. Ya otomatis mau lewat itu ini sudah terdeteksi dia berhenti sendiri teman-teman. Ya, paham di sini teman-teman tingkat keamanannya. Ya. Atau misalnya kesambar petir atau apalah ibaratnya yang namanya cuaca orang juga nggak tahu nih teman-teman ya seperti itu. Jadi kita bisa mendeteksi. Ya. Pendekatan ini menjadikan solusi ya UST Incorporation tidak hanya layak, tetapi juga penting untuk pengaturan lalu lintas dan aksesibilitas transportasi yang lebih baik. Terlebih lagi dibandingkan dengan kendaraan otonom lain yang dirancang untuk menggantikan bis, tram, dan kereta metro yang dioperasikan manusia, kompleks UST menawarkan beberapa keunggulan utama. Nah ini teman-teman, ini ada nyawanya semua ini ternyata. Para pakar global memperkirakan bahwa pada tahun 2035 hingga 40% mobil baru akan dilengkapi dengan kemampuan mengemudi otomatis penuh. Namun sistem otonom publik seperti UST lah yang akan mendorong transportasi perkotaan. Sistem ini akan menciptakan lingkungan transportasi yang secara fundamental berbeda, di mana kesalahan manusia diminimalkan atau bahkan dihilangkan sepenuhnya. Hal ini menjamin jenis mobilitas baru aman, berkelanjutan, dan terprediksi. Ya. Jadi bisa apa itu? Katakan juga sistem transport ini, TASI ini itu nggak kenal lelah teman-teman. Dia bisa bekerja 24 jam non-stop ya 7 hari. Ya, selama 7 hari 24 jam non-stop dia bisa bekerja teman-teman. Ya, jadi luar biasa. Sistem transportasi kita sudah memakai kecerdasan buatan. Ya. Nah, film dokumenter ya yang sudah di-upload di YouTube juga kanal YouTube Unitsky String Technologies ya tentang pembangunan Unikara teman-teman. Nah, ini YouTube ini nih teman-teman ya itu sangat saya sarankan untuk melihat bagi teman-teman semuanya. Mengapa? Karena di sini tuh kita bisa lihat secara nyata proses pembangunan untuk pertama kalinya sistem transportasi UST ini di Sharjah, Uni Emirat Arab, yang awalnya itu lahan kosong, padang pasir, teman-teman. Ya, ya. Itu seberapa sulit di sana, insinyur, engineering-nya, bagaimana caranya bekerja itu diceritain, dan bahkan Mr. Yuniski menceritakan bahwa ketika pada tahun 2020 itu mesinnya ini didatangkan dari Belarus, ini semuanya datangkan dari Belarus, kita tinggal pasang-pasang saja. Kalau misalnya ini sampai gagal pada tahun 2020 itu teman-teman ya, ini sama pemerintah saja disuruh kembalikan lagi ke Belarus sama semuanya dijadikan gurun kosong lagi. Artinya apa? Artinya dalam sekali pukulan telak itu teman-teman ya, kita bisa langsung gulung tikar tahun 2020 kemarin ya. Makanya apa itu namanya pekerjaan-pekerjaan yang mengandung resiko yang tinggi seperti ini itu
apa itu namanya, kita ceritain kalau yang udah-udah saja. Takutnya apa? Takutnya bagi kita yang kuat, yang mentalnya mental-mental ya mental-mental masih biasa lah, mental-mental ya bukan mental-mental pengusaha lah ya. Itu takutnya pada ketakutan ya, histeris ya, ya seperti itu ya. Tapi ini adalah ketika kita melihat ternyata ini sesuatu yang sudah kita lalui ini teman-teman, kita bisa benar-benar mengenal perusahaan ini, kita benar-benar mengenal prosesnya, meskipun ini hanya beberapa puluh menit, sekitar 30-an menit ya, YouTube ini teman-teman. Saya sangat sarankan, ya sangat-sangat sarankan, kalau bisa wajib nih, untuk melihat, ini film dokumenter asli nyata, nggak dari rekayasa teman-teman. Asli nyata, film dokumenter. Ya, pada saat pembangunan pertama kali proyek kita di Sarja di atas padang pasir. Loh Pak, itu kan ada jalanan beraspal, itu jalanan beraspal itu baru teman-teman. Itu dibangun karena ini ada proyek kita ini. Sama pemerintah Sarja, oh kok keren ya proyeknya UST ini. Ya udah buat anu apa penghubung langsung kita apa itu bangun aspal, itu jalan aspal itu baru semua itu teman. Awalnya lintasan itu padang pasir kosong semua. Ya, padang pasir benar-benar panas terik, pasirnya juga kadang juga pasir hisap ya. Pasirnya itu mudah tertelan seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kita itu ya merubah menyulap sistem apa itu padang pasir yang panas tersebut menjadi sebuah kompleks transportasi ya seluas 28 hektar teman-teman. Nah, saya sangat sarankan untuk melihat video ini. Ya. Nah, ini proyek di Indonesia ya. Nah, kita di sini membahas juga salah satu inisiatif utama di kawasan ini melibatkan dua jalur transportasi utama masing-masing sepanjang 14 dan 24 kilometer yang dirancang untuk menghubungkan kawasan wisata Puncak dengan kawasan Gadok dan Sentul City. Kedua jalur tersebut terletak di Bogor, sebuah wilayah pegunungan Provinsi Jawa Barat, hanya 70 kilometer di selatan Jakarta. Ini ya, ini perencanaan proyek kita next ya, setelah Harjamukti, teman-teman. Jadi proyek di Indonesia itu ya, itu perencanaannya ya Bogor, Bandar Lampung, kemudian Tanjung Pinang ya di sini. Proyek jalur pengumpan di wilayah Depok yang terletak di dekat Jakarta bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi antara stasiun LRT Harjamukti dan kawasan Mekarsari, Cilengsi yang padat penduduk. Kawasan ini merupakan rumah bagi banyak komuter yang bepergian ke Jakarta setiap hari. Nah, ini teman-teman, saya yakin media massa di Indonesia juga sudah memberitakannya. Teman-teman tinggal lihat saja ya untuk Indonesia. Kemudian kita lanjut lagi ya, berita selanjutnya.
Nah, di sini teman-teman kita memiliki proyek tentang apa itu namanya sebagai alternatif ya jembatan yang menghubungkan mungkin ya jembatan kota kecil antara 50 sampai 200 meter yang biaya konstruksinya memakan biaya 10 sampai 50 juta dolar ya. Jembatan jalan sedang 100 sampai 500 juta dolar 1 kilometer. Jembatan besar 1 sampai 3 kilometer Teluk Selat ya 1 sampai 3 miliar dolar. Mega proyek ikonik ya 5 sampai 20 kilometer lebih ya 5 sampai 20 miliar dolar ini ya. Jadi UST ya sebaliknya kompleks rail string UST dapat mengatasi tantangan logistik serupa dengan lebih efisien dan terjangkau. Misalnya membangun jembatan penyeberangan di atas perairan tidak serta-merta memerlukan desain jembatan angkat yang rumit ya. Sebagaimana dibuktikan oleh pemerintah Kota London untuk jembatan penyeberangan yang dapat ditarik pada tahun 2005, proyek-proyek semacam itu seringkali menjadi landmark ya, yang hanya berfungsi sebagai fungsi transportasi secara nominal. Patut dicatat bahwa pembangunan jembatan layang rel sepanjang 1 km beberapa kali lebih murah daripada membangun jembatan transportasi sepanjang 1 km. Selain itu, infrastruktur transportasi dapat tetap beroperasi sistem tingkat kedua dengan struktur rel yang ditinggikan 10 meter, memungkinkan jaringan transportasi penumpang dan air di atas tanah berfungsi secara bersamaan tanpa gangguan. Jadi transportasi kita itu bisa sebagai alternatif pengganti jembatan tersebut, teman-teman. Saat ini jembatan tetap menjadi solusi populer untuk membangun jalur logistik. Dengan kemajuan teknologi, jembatan dapat mencapai panjang yang mengesankan dan kecanggihan teknis. Namun pembangunan jembatan membutuhkan biaya yang besar dan pengoperasiannya memiliki kekurangan yang melekat. Dalam konteks ini, kompleks infrastruktur transportasi UST menawarkan alternatif yang layak yang dapat menggantikan dan melengkapi solusi rekayasa tradisional sehingga meningkatkan kenyamanan efisiensi sistem transportasi. Jadi ya transportasi kita juga bisa untuk memenuhi kebutuhan sebagai jembatan. Terus berita yang selanjutnya apa lagi? Nah, ini berita tentang kelestarian alam ya, teman-teman ya. Kita next saja. Ini membahas tentang keunggulan ya di YouTube. Teman-teman bisa lihat di channel Uniski String Technologies ya. Di YouTube teman-teman di sana tinggal setting aja apa itu namanya? Bahasanya ke bahasa Indonesia ya. Kita next. Ya, berita terakhir, transportasi string di Rusia, solusi baru untuk tugas infrastruktur yang kompleks. Ya, pasar Rusia merupakan pemain kunci dalam kemajuan teknologi UST karena keragaman geografis negara yang luas, tata letak perkotaan yang unik, ya kawasan industri yang luas, kendala air yang signifikan, dan masalah mendesak terkait migrasi penumpang. Salah satu inisiatif prioritas utama adalah mengatasi masalah transportasi di wilayah Leningrad. UST-IN sedang mencari rute transportasi terbaik, tetapi mereka menghadapi tantangan akibat urbanisasi yang luas dan infrastruktur yang kompleks. Kolaborasi awal dengan pengembang sangat penting di sini, bahkan selama perancangan wilayah baru, Sergei Smolnikov, Direktur Kantor Perwakilan Rusia, mengatakan, pengalaman mengerjakan proyek-proyek di kawasan ini telah menunjukkan kepada kami betapa pentingnya bekerja sama dengan pengembang besar dan mulai berkolaborasi sejak tahap desain. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan aksesibilitas transportasi yang komprehensif dan integrasi solusi inovatif ke dalam infrastruktur perkotaan saat ini. Rute, model keuangan, dan solusi teknis telah disiapkan bagi Rostov-on-Don ya, untuk mengatur jaringan transportasi antara kedua tepi sungai Don dan Pulau Zeleny. Di sini, teman-teman. Magnet utama pariwisata yang baru, jika proyek ini lolos tahap persetujuan dengan pimpinan daerah, langkah selanjutnya adalah penandatanganan dokumen final dan transisi ke tahap desain.
Pertimbangan tidak hanya diberikan pada kemudahan transportasi, tetapi juga pada beban ekologis. Hal ini khususnya krusial di wilayah dengan lingkungan alam yang khas seperti Crimea, Danau Baikal, Timur Jauh, dan Taman Nasional. Di wilayah timur Rusia, UST Corporation sedang mengembangkan solusi transportasi untuk berbagai wilayah, termasuk daerah otonomi Yahudi, Khobarovsk, Blagovest, Ses, ya, Vladivostok. Perusahaan ini menerapkan rencana induk pengembangan modern yang mengintegrasikan kebutuhan aksesibilitas transportasi terpadu. Di pusat administrasi Chukotka, ya, kota Anadyr, perlu menyeberangi muara Anadyr yang membentang sekitar 3 km untuk melakukan perjalanan antara bandara dan distrik-distrik utama kota. Inisiatif USTIN telah diakui layak secara teknis dan saat ini berada pada tahap pra-proyek, teman-teman. Modal keuangan dan struktural telah disiapkan dan proposal telah diajukan kepada otoritas pemerintah. Jika USTIN berhasil melaksanakan proyeknya, ia akan menjadi katalisator bagi pengembangan teknologi transportasi Rusia dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup di wilayah-wilayah utama negara tersebut. Ini adalah berita terakhir untuk bulan Oktober tentang perkembangan proyek-proyek komersial di wilayah Rusia. Jadi ya ada beberapa proyek di wilayah Rusia yang sedang dikerjakan itu tadi. Kemudian yang paling penting ya, yang kedua adalah proyek persatuan tadi dari yang menghubungkan antara Minsk Belarus dengan Moskow ya. Rusia. Nah, ini disclaimer ya di akhir ya teman-teman. Materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Nah, berita terakhir teman-teman yaitu berita apa itu namanya yang terpotong-potong ya, yang saya baca-baca dari berbagai sumber ya, dan juga webinar yang baru-baru ini kemarin ya, itu ada webinar secara global yang diselenggarakan oleh perusahaan Indo, khususnya pembicaranya adalah Mr. Alexi tentang perkembangan perencanaan ya, pengembangan proyek ke depan untuk program-program perusahaan gitu ya. Jadi yang pertama adalah berita pada tahun ini kita telah melakukan penjualan ya drone dalam kapasitas besar dan itu juga merupakan sumber pendapatan bagi kita teman-teman ya. Jadi ya kepemilikan ya perusahaan yang kita dukung ini nih teman-teman itu meliputi ya komplek transportasi UST ya, transportasi UST Uniski String Technologies, transportasi ya seperti halnya Yukarat itu macam-macam umumnya ya, satu paket itu teman-teman. Kemudian jembatan layang, kemudian yang ketiga drone, kemudian Unimobile ya, mobil penyandang disabilitas ya. Kemudian yang kelima adalah desain, jasa desain proyek teman-teman. Itu semuanya milik kita. Ada yang bilang kemudian yang kemarin itu Utera itu terpisah teman-teman. Tapi juga perusahaan Indo itu memiliki bagian keuntungan dari Utera. Ya. Berapa persen saya sudah lupa itu. Dulu pernah dibahas tentang proyek Utera itu. Mengapa? Karena Utera ini memiliki pendanaan yang terpisah. Hanya berlaku sekitar 1 tahun, kemudian ditutup karena sudah selesai. Ya.
Dan Utera ini adalah sebagai contoh ya. Teman-teman juga bisa lihat di akun itu ada lambang Utera, itu diklik itu udah tutup semuanya pendanaannya, tinggal kita apa yang ambil bagian di situ tinggal menunggu keuntungannya saja. Jadi ya ke depan ada proyek-proyek yang seperti Utera itu terlahir ya. Kemungkinan tahun depan saat ini sudah dalam proses, untuk rinciannya nanti akan dibagikan ketika sudah final. Jadi di dalam platform ini kita ada banyak sekali pilihan proyek-proyek ya. Itu yang setiap proyeknya itu membutuhkan biaya tidak lebih dari 20 juta dolar. Kemudian di tahun pertama melewati 1 tahun itu ditargetkan sudah mendapatkan bagian dari keuntungan. Kemudian tidak lebih dari 5 tahun itu sudah balik modal, teman-teman. Nah, jadi proyek-proyek mini kecil-kecil gitu. Dan pengambilan ini bukan berupa saham, teman-teman, namun berupa token security. Ya, token security itu salah satu dari blockchain, ya, yang di mana nanti juga akan listing di exchanger security, ya, di exchangernya cryptocurrency, ya. Namun jelas bagi pemilik, ya, pemilik token security ini sama dengan juga memiliki ya bagian dari proyek tersebut ya, proyek-proyek kecil tersebut ya. Saat ini sedang dibicarakan yaitu proyek untuk kawasan wisata Montenegro ya, kemudian Eco Cosmo Hotel ya. Dan ada banyak sekali proposal yang masuk di perusahaan, akan tetapi ya hanya sedikit ya, hanya sedikit yang disetujui, ada banyak sekali juga yang ditolak-tolak karena perusahaan tahu ya, kita membawa kerja keras kita itu selama 10 tahun ini, perusahaan saat ini juga apa itu sedang baru-baru saja sedang merayakan ulang tahun ke-10-nya, teman-teman. Itu kita nggak asal-asalan pilih-pilihan proyek ya. Artinya proyek-proyek ini proyek-proyek yang pilihan dan sudah berjalan, ya. Sudah berjalan, sudah terbukti, sehingga kita bisa memastikan dalam 1 tahun itu sudah bisa membagikan keuntungan, dan waktu 5 tahun itu sudah balik modal. Ya, balik modal. Artinya balik modal itu modalnya bisa diambil. Ya. Bukan dari keuntungannya menghasilkan 5 tahun, dalam 5 tahun itu balik modal, nggak, modalnya bisa diambil. Balik modal plus keuntungan. Nah, dan tentunya teman-teman ya, dengan adanya multi proyek ya, dia yang disediakan oleh perusahaan ke depan, itu jenjang karir yang disediakan oleh Skyward Community itu tidak terputus dengan adanya penutupan stake 15 saja. Ya. Jadi stake 15 ini saya lihat kemarin itu katanya sudah nggak ada sub stake, udah nggak ada. Artinya stake 15 ya stake 15 saja. Kalau tutup ya tutup aja. Jadi nggak ada sub stake, sub stake 1, sub stake 2, sub stake 3 kemudian tutup, nggak ada. Stake 15 saja, waktunya tutup ya tutup ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi apa itu namanya, kita bisa melihat dari kemarin itu pengumuman dari GTI untuk pembagian laba bersih remunerasi itu dengan syarat itu minimal di atas 40%, teman-teman ya, minimal di atas 40%. Ya, pendapatan perusahaan itu, penghasilan perusahaan itu minimal di atas 40% dari biaya operasional ya. Nah, saya berpikir di sini ya, jika untuk mengejar keuntungan di atas 40% ini nih, teman-teman ya, kemudian stake 15 ditutup, artinya apa? Pendapatan perusahaan ya, perusahaan juga nggak bisa memungkiri, juga kita juga nggak bisa memungkiri stake 15 itu pendapatan perusahaan yang cukup besar juga, yang bisa menopang biaya operasional, teman-teman ya. Artinya ketika stake 15 ini ya masih ada ya, setidaknya dalam kurun waktu untuk memenuhi syarat listing market, yaitu dalam waktu 2-3 tahun berturut-turut perusahaan harus hasilkan laba bersih secara optimal di laporan keuangannya, teman-teman. Maka stake 15 ini
masih ada. Karena kalau stake 15 ini dihilangkan, pendapatan perusahaan langsung anjlok, teman-teman. Dan itu ya kita nggak ngerti kan, kita juga nggak ngerti pada saat sekarang ini ya berapa pendapatan yang masuk ya dari penjualan proyek-proyek komersil. Ya. Kalau besar ya temunya nanti juga akan besar remunerasinya kan. Kalaupun kecil mepet juga kita masih bisa backup ini untuk mengejar 40% ini. Nah, tapi kalau stake 15 itu ditutup, pendapatan itu turunnya terlalu apa itu namanya signifikan, teman-teman. Turunnya itu terlalu keras ya. Kalau penurunan ini misalnya dia sokong oleh laba bersih dari pendapatan penjualan proyek-proyek nih, teman-teman. Temunya nanti terlalu jauh selingannya. Artinya apa? Artinya laba bersih yang harusnya dibagikan itu besar menjadi kecil dong. Mengapa? Karena untuk menutupi biaya operasional ini. Ya. Tapi kalau stake 15 ini yang masih dibuka nih, teman-teman, maka PR kita ini yang misalnya nih ya, misalnya stake 15 ini masih dibuka dan arus kas yang masuk itu pendapatannya itu membuat bisa menyukupi kebutuhan biaya operasional, artinya untuk pendapatan dari hasil penjualan lisensi, penjualan proyek-proyek komersial di berbagai negara itu ya. Nah, itu hanya dia mikirin PR-nya untuk laba bersih. Ya. Kalau dia mikirin PR-nya untuk laba bersih, bisa juga lebih dari 40%, bisa 50%, bisa 70%. Artinya apa? Bagi hasil itu juga besar untuk dibagikan. Kalau bagi hasil besar dibagikan, otomatis apa? Laporan keuangan tercatat sangat baik di situ. Kalau laporan keuangan tercatat sangat baik di situ, sangat sehat nih teman-teman, ya jelas ya, itu sangat mempengaruhi keputusan investor pada saat nanti listing market di bursa saham. Paham ya teman-teman ya? Artinya apa? Disebutkan kemarin itu ya. Ini webinar ini tidak dibuka untuk umum teman-teman ya. Hanya orang ya, berkeselamatan tinggi. Jadi kalau ya di webinar kemarin itu stake 15 itu paling cepat itu 2 tahun. 2 sampai 3 tahun itu sudah ditutup, teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya 2026 2027. Paling cepat 2027 itu ditutup stake 15. 2018 paling lambat ditutup. Ini kalau kita gabungkan dengan berita dengan apa perencanaan perusahaan untuk bagikan dividen remunerasi ya yang diterbitkan oleh GTI ini teman-teman. Itu memang perencanaannya kan memang selama tahun 2025 ini, kemudian 2026 bagikan dividen ya. Ya. Artinya apa? Kita bisa lihat pada saat sekarang ini stake 15 masih ada. Artinya pendapatan dari stake 15 ini nih, teman-teman, itu bisa juga untuk menutupi biaya operasional. Jadi biaya apa itu namanya pemasukan ya, pemasukan dari penjualan proyek-proyek komersil nih, teman-teman, itu bisa langsung menembus ke laba bersih ke atas, 40% ke atas nih, mengejar syarat 40% ke atas nih. Kalau syarat 40% ke atas ini ya sudah mencukupi ya jelas remunerasi tahun depan dibagikan. Nah, ini juga peluang bagus juga, kita juga ada kesempatan juga untuk mengalokasikan sebagian dari laba yang dihasilkan perusahaan ya, yang kemungkinan ya akan dibagikan tahun depan. Jika ini memang benar-benar terrealisasi bagian tahun depan ya teman-teman. Itu bisa untuk menambah porsi kepemilikan lagi bagian dari proyek teman-teman. Jadi ada kesempatan nih 2026 2027. Ini momentum yang luar biasa emas sekali teman-teman. Mengapa? Karena dalam sisi perkembangan perusahaan nih teman-teman, yang pertama perusahaan sudah mapan, sudah sehat, ya kan? Proyeknya udah di mana-mana. Kemudian kerjasamanya sudah nggak bisa diragukan lagi, ya. Kemudian yang keempat, apalagi proyeknya sudah mulai masuk di berbagai negara, termasuk negara kita sendiri nih, teman-teman. Artinya untuk melihat eksistensi perusahaan nggak sesulit dulu lah, ya. Kalau kita misalnya mau melihat nih fundamental perusahaan, karena kalau kita melihat sistem seperti ini, kita sokongannya hanya fundamental, teman-teman. Sokongannya hanya fundamental. Dan itu sesuatu yang nyata yang kalau menurut saya sih sangat mudah untuk diterima oleh akal sehat karena sesuatu yang nyata bisa kita lihat
ya. Ya itu kan, sesuatu yang nyata bisa kita lihat, bisa kita analisis, bisa kita buktikan juga, ya. Apalagi dibantu oleh berbagai media massa di Indonesia. Nah, nah tentunya itu memiliki apa itu namanya sebuah keputusan atau sebuah kesimpulan kita pada saat sekarang ini sudah berada di level yang berbeda dari kemarin. Ya. Dan bahkan dari beberapa bulan kemarin itu kita levelnya itu udah naik di level yang berbeda. Level di mana kita sudah menjurus ke tingkatan finish yang selanjutnya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, ini adalah kabar gembira sekali bagi teman-teman yang menyadarinya. Nah, oke, teman-teman, itulah selanjutnya. Kemudian ada satu berita, tapi ya saya simpan karena ada pesan dari apa itu namanya manajemen hanya untuk mitra aktif. Jadi ya daripada ada pertanyaan-pertanyaan macam-macam menimbulkan kecemburuan sosial. Sebenarnya semuanya kita bisa ambil sih teman-teman ya. Tapi ya lebih baik nggak saya sharekan saja ya daripada ruwet bin ribet ya. Oke teman-teman, itulah berita yang bisa kita bagikan. Kita buka pertanyaan ya, silahkan. Sebentar saya buka dulu. Oke, beres. Silakan ada jika ada yang tanya teman-teman. Kalau tanya ini aja ya, apa chat saja teman-teman ya. Soalnya sound saya itu gemeresak gitu loh. Kadang-kadang nggak kedengeran dia. Ini waktunya apa itu namanya? Brebes hadir, Jakarta hadir ya. Oke. Ya, Pak Purwanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segera sehat ya. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan? Kemarin ada yang tanya melalui WA, Pak, apakah ketika stek 15 ini tutup kita bisa ambil ya, ambil ke peluang ini ya. Ya bisa, tapi ambilnya ya bursa saham, di bursa saham. Ambilnya itu di bursa saham, teman-teman. Nah, ya sudah hilang momentumnya. Gini ya, teman-teman ya. Apa yang membuat orang itu bisa sukses dengan cepat? Apa? Apa yang bisa membuat orang itu bisa sukses dengan cepat? Apa? Momentum, teman-teman. Momentum. Momentum itu ibaratnya kayak gini loh, teman-teman. Kita itu nggak bisa berenang, ya kan? Kemudian nggak begitu pandai juga pakai perahu, ya. Tapi di situ ada di sungai besar kita ya, yang tenang, nggak bergerak sih sebenarnya ya. Kemudian kita main-main, kita apa itu namanya numpang di perahu tersebut yang diam. Tahu-tahu ternyata nih ada gelombang yang diakibatkan mungkin apa itu namanya air terjun lah, apa-apa atau angin lah yang semilir yang membuat ya air itu tiba-tiba bergerak nih teman-teman. Sehingga apa? Sehingga perahu kita itu tahu-tahu bergerak, ya, bergerak sendiri, landai atau bahkan bisa cepat seperti itu. Dan dalam keadaan normal ya dia berhenti lagi, dia nggak bisa apa itu namanya berjalan kecuali kalau kita dayung. Nah, pertanyaannya menurut teman-teman nih, pada saat perahu tersebut berjalan sendiri tanpa kita dayung, kalaupun kita dayung, dia lebih cepat nggak? Ya, jelas lebih cepat. Lebih mudah nggak? Lebih mudah. Kita nggak dayung saja dia jalan cepat, apalagi kita dayung. Itu namanya momentum.
Itu namanya momentum. Ya. Jadi proses yang seperti ini nih momentum, teman-teman. Memang kalau pemikiran ya, pemikiran bentar ya. Saya kemarin mainin itu. Memang begini, teman-teman. Pemikiran orang awam itu cari yang sudah terbukti, cari yang sudah benar-benar aman, yang sudah benar-benar terlihat. Contohnya gini, misalnya saya orang awam nih. Nah, saya mending nanti aja ambil kesempatannya pada saat perusahaannya sudah benar-benar besar, sudah benar-benar menghasilkan keuntungan, dan proyeknya sudah ada, sudah di publik gitu. Ya momentumnya sudah habis, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman ambil perusahaan-perusahaan yang sudah besar nih, sudah besar, itu harga misalnya harga sahamnya itu udah naik tinggi-tinggi, teman-teman. Udah di atas semuanya. Ya. Perusahaannya udah gede, kayak saham BCA, Indofood, itu perusahaannya udah gede. Ya. Sahamnya udah mahal di atas semua. Kalau sahamnya di atas semua, menurut teman-teman ya logikanya nih, teman-teman. Perusahaan untuk membesarkan perusahaan dari kecil sampai besar nih butuh kerja keras nggak? Kerja keras besar, teman-teman. Tapi untuk membesarkan lagi perusahaan yang sudah besar, ini menurut teman-teman nih, lebih mudah mana membesarkan perusahaan yang kecil ke besar atau membesarkan lagi perusahaan yang sudah besar? Ya lebih mudah membesarkan perusahaan yang kecil ke besar nih, teman-teman. Disuntik ada dana masuk, disuntik majebret dia udah besar ya. Tapi kalau perusahaannya udah besar gimana? Udah besar mau membesarkan lagi sulit sekali, teman-teman. Karena apa? Karena untuk membesarkan perusahaan yang udah besar ini butuh biaya yang luar biasa berlipat-lipat lebih besar lagi. Dan bahkan 1:100, 1:1000 dari modal awal yang dibutuhkan, teman-teman. Saklek, udah berat sekali nih mau naik gitu. Momentumnya udah habis. Kalau momentumnya udah habis, jadi kalau kita ibaratnya pola pikir kita kalau dalam perihal ini, saya nunggu perusahaannya udah besar, saya nunggu produknya sudah jelas, saya menunggu perusahaannya sudah terkenal, saya menunggu perusahaannya sudah viral, saya menunggu ini saatnya udah mahal. Kalau kita masuk nih di sini nih teman-teman, kita masuk di sini, ini tinggal turunnya, ya kejebak turun teman-teman, turun. Apa ada? Kejadian seperti itu ya sudah banyak, umumnya dialami seperti itu, teman-teman. Cari yang perusahaan-perusahaannya gede, sahamnya udah di atas, ya tinggal turunnya. Karena mau naik berat sekali. Nah, baru kalau dia turun, dia turun di harga terendah, nah itu bisa mungkin dia bisa naik lagi nih, teman-teman. Sulitnya seperti itu. Ya, itulah mengapa momentum sebuah perusahaan dari kecil ke besar ini hanya sekali seumur hidup, ini momentum. Dan ini apakah sesuai dengan rumus pasar? Sama. Itulah mengapa rumus dasarnya pasar itu semuanya sama, teman-teman. Ini umum ya, ini rumus umum. Ketika kamu mengambil peluang pada saat banyak orang pada umumnya tidak menyadarinya, maka itu adalah peluang emas. Namun pada saat semua orang menyadarinya dan berbondong-bondong untuk mengambil peluang yang sama kamu ambil, waktunya kamu keluar. Mengapa? Harganya pasti tinggi. Harganya pasti tinggi, itulah waktunya kamu keluar. Orang enggak malah masuk ikutan orang-orang yang besar, enggak. Orang banyak masuk, kamu keluar. Mengapa? Itu nanti pasti jelem turun. Karena apa ini tadi harganya? Harganya ini. Volume ini. Makanya selalu kecil. Orang-orang yang memiliki kapasitas seperti ini pasti komunitasnya selalu kecil, teman-teman. Lihat orang-orang ultra kaya di dunia pasti nggak lebih dari 1%, kecil dia. Karena orang-orang yang apa itu namanya kapasitasnya kecil ini nih, teman-teman, dia mengambil peluang-peluang duluan yang orang-orang nggak sadari, yang orang-orang belum sadari. Padahal peluang ini sudah berproses, sudah jelas, sudah menuju ke sana.
Ya. Pada saat peluang ini kita ambil, harganya jelas murah dong, masih murah. Contohnya ibaratnya ini ya, apa itu kayak apa itu fenomena apa itu namanya? Pohon pohon apa itu? Pohon pohon langka apa gitu loh, ya. Dia baru pertama kali impor di Indonesia. Harganya mahal sampai puluhan juta sampai ratusan juta. Mahal impor. Memang mahal sekali. Tapi ternyata ada yang mencoba untuk bisa mengembangbiakannya di Indonesia. Ketika itu berkembang biak di Indonesia, harganya otomatis menjadi gimana? Menjadi turun. Meskipun banyak orang yang datang mengambilnya. Di sini yang diuntungkan siapa? Ya pengusahanya. Karena dia memiliki kesempatan duluan untuk mengambil peluang tersebut dengan harga yang murah. Mungkin ya dia bisa beli mahal duluan pertama, tetapi itu dia teliti untuk dia kembang biakkan. Dia bisa jual dengan harga yang murah tapi kalau pengali. Nah, pada saat orang berbondong-bondong masuk ini semakin banyak akhirnya tanaman ini yang dulunya luar biasa langka, luar biasa apa itu namanya spesial karena sudah banyak yang memiliki, pasarnya sudah habis, momennya sudah habis, akhirnya apa? Harganya turun. Paham teman-teman? Harganya turun. Ini rumus ekonomi pasar, pergerakan pasar di sini, rumusnya. Jadi nggak mungkin teman-teman bisa sukses kalau cari peluang yang sudah banyak orang miliki atau orang ketahui, yang sudah banyak orang ambil umum, ya, yang sudah familiar, yang sudah banyak orang membuktikan nggak ada peluang emas di situ, ya, karena sudah umum. Ya. Paham di sini teman-teman. Jadi momentum emas ya seperti ini. Kita ambil peluang pada saat semua orang kebanyakan belum sadar. Pak, ini kita udah informasikan, tapi dia nggak ngerti, nggak sadar ya. Memang dia bukan rezekinya dia. Karena peluang-peluang seperti ini memang jodoh-jodohan, teman-teman. Jodoh, kalau nggak jodoh mau di model kayak gimana, ya nggak tertarik. Ya, ya syukurnya kita sudah berada di dalamnya. Ya itu memang dijodohkan. Saya sendiri dulu apa itu namanya melihat peluang ini nih, ya teman-teman. Itu ya merasa tertarik aja, bukan karena keuntungan macam ya, cuma merasa tertarik aja. Ini teknologi bagus, keren, ya udah saya ikut gitu. Apalagi apa itu namanya manfaatnya banyak sekali untuk alam. Jadi seperti jodoh itu. Kalau misalnya dulu saya dijodohkan sama perusahaan startup yang lain yang mungkin nggak begitu bagus, ya, yang kinerjanya juga nggak begitu terukur, kemudian produknya juga nggak bisa seperti halnya UST yang langsung aktif, agresif, yang nilainya besar seperti ini ya, saya mungkin dulu di perusahaan itu dan sekarang masih biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya UST ini karena proyeknya itu proyek-proyek infrastruktur, menurut saya sih orang awam itu bisa lihat kok. Orang awam itu bisa lihat. Orang awam yang nggak punya pendidikan dalam basic, dalam misalnya pendidikannya S1, S2, S3. Mungkin kalau S3 itu mungkin mereka malah nggak bisa lihat karena sudah merasa sok pintar, teman-teman. Ya. Tapi sebenarnya dalam hati yakin kalau berdasarkan parameter yang jelas mereka bisa lihat kok. Mengapa? Karena teknologi ini memang dikerjakan oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa dan approve terbukti pamerannya skala internasional semua loh. Gila nggak? Jadi orang awam saja bisa, kalau menurut saya nih, bisa lihat. Apalagi ya orang-orang yang ibaratnya kapasitas edukasinya dalam bidang ekonomi ya, pengetahuannya dalam bidang itu pasti bisa lihat. Nah ini nih momentum. Kalau ini momentum ini misalnya stake 15 itu ditutup jebret ya sudah nggak bisa. Belinya nanti pada saat listing di bursa ya harganya sudah mahal. Di situ sudah nggak ada momentum ngapain.
Kalau butuh nilainya meningkat, mungkin meningkat dalam waktu apa itu namanya 10 tahun, mungkin meningkat 5 kali, 10 kali ya. Kalau kita modalnya cuman receh jutaan, 10 juta, 20 juta, ya ngapain buat apa? Kita itu butuh batu loncatan. Modal kecil bisa loncat gede gitu loh. Paham teman-teman? Oke. Jadi makanya kemarin itu ada cerita juga, ada orang yang nggak jadi apa itu nggak jadi ambil kontribusi ini, dia lebih cenderung menginvestasikan ke perusahaan yang gede, apa yang sudah gede, yang sudah terkenal juga di Indonesia. Dia beli berapa? Modalnya 4 juta. Ngapain kamu main di bursa saham yang LQ45 lah, perusahaan-perusahaan yang gede ya. Dengan modal cuma jutaan, nggak terasa, Bos. Minimal kalau kamu main saham di modal di perusahaan-perusahaan gede, LQ45 itu minimal 100 juta itu pun kecil. 1 miliar, 5 miliar itu baru itu shock gitu. 10 miliar shock itu mainannya orang kaya. Nggak terlihat uang jutaan itu di situ. Mengapa? Karena kenaikannya itu cuma kecil, teman-teman. Kalau perusahaan-perusahaan gede loh. Ya. Jadi kalau misalnya 10 juta, untung misalnya 1% atau 2%, itu berapa? 200.000 cuma. Ya. Nah, gitu. Ya. Oke, ada yang tanyakan di sini? Perkembangan di negara Nepal dan India saat ini, sementara di Indonesia sudah mulai, ya. Nepal itu sudah clear, mungkin dananya juga sudah masuk, teman-teman, ya. Nepal, dananya sudah masuk. Kemudian perkiraan tahun depan itu sudah desain, kemudian mulai pembangunan. Ya, Nepal tersendat hanya karena kemarin ya. Tapi ya, sekarang situasi sudah kondusif, dalam jangka dekat sudah mulai beroperasi. Ya. Untuk India sudah proses desain, ya, desain konstruksi. Artinya apa? India sudah deal juga. Ya. Ini juga disampaikan oleh Maxim, ya, insinyur tenaga ahli bagian desain konstruksi. Ya. Jadi India sama Nepal itu udah setara, ibaratnya ya balapan lah. Kalau Indonesia itu kalau kalau prediksi saya ya teman-teman ya itu masuknya pendapatan tahun depan ya karena studi kelayakan aja itu selesainya kan tahun depan kan. Peletakan batu pertama itu tahun depan, insya Allah ya. Nah itu kalau kalau menurut saya sih ini pemasukan tahun 2026, bukan tahun 2025. Ya. Kalau tanya Mas, video yang di YouTube itu nama videonya apa? Saya lihat Uniski String Technologies, intinya gambarnya di situlah. Udah lihat aja di apa itu namanya di grup WA kemarin sudah saya share itu. Ya, saya cantumkan itu loh apa itu ada video cuplikan itu kan apa itu membangun proyek di atas padang pasir jauh dari kata mudah kan. Itu diklik aja bawah sendiri ada linknya, ya, ada linknya YouTube. Ya. Tetap semangat akumulasi persen di SWC. Selama stick masih dibuka, jangan tanya kapan cair. Punya 1 juta persen. Ya, memang 1 juta persen itu ini ya Mas Budi ya. Enak hitungnya 1 juta persen itu. Enak hitungnya. Dividen 100 ya dapat 100 juta, dividen 1000 ya 1 miliar dalam 1 tahun itu. Enak hitungnya. Jadi nggak perlu, kalaupun ke depan listing nggak perlu repot-repot jualan listing. Saya yakin itu dividennya bisa 1000, 2000. Ya buat apa duit 1 miliar, 2 miliar jualan aset ya. Aset itu barang berharga. Jadi begini teman-teman, saya mau ngetes nih teman-teman. Teman-teman tinggal tanyakan aja pada hati-hati teman-teman ya. Jika saat sekarang ini nih, teman-teman disuruh untuk menulis aset apa saja yang teman-teman miliki. Misalnya ada rumah, ada tanah sawah, ada kebun, ada mobil, ada motor, ya, aset ya. Ada rumah kos-kosan, nah, misalnya ini kan, misalnya, ya. Apakah UST ini teman-teman tuliskan di data kepemilikan aset?
Kalau teman-teman menuliskan UST ini menjadi data bagian dari aset yang teman-teman miliki, artinya teman-teman mengakui bahwa UST ini adalah aset yang teman-teman miliki. Dan aset ini nih teman-teman, saat ini sedang secara agresif nilainya itu meningkat. Loh, nilainya kok meningkat, Pak? Kan belum dijual, belum listing. Gini teman-teman, proses listing itu nih teman, nggak abrakadabra, nggak ada, maksudnya nggak ada penyebabnya, tahu-tahu harganya $5, $10, ya nggak gitu amat nih teman-teman ya, mikirnya. Nilai yang tercipta pada saat listing ini, apakah itu $1, $5, $10, itu adalah semuanya akumulasi kerja keras perusahaan dari start dulu stake 1 sampai sekarang juga sampai nanti stake 15 tutup. Teman-teman. Itu nilainya akumulasi ya. Nanti ibaratnya dipecah nanti pada saat listing harganya berapa? $1 kah, $5 kah, $10 itu. Jadi berita-berita yang kita sampaikan, update perusahaan, ya update perusahaan tentang perkembangan proyek komersial, update perusahaan tentang perkembangan teknologi, pemilihan baterai litium, ya kemudian apa itu namanya kerjasama yang dijalin perusahaan di berbagai negara, itu secara signifikan itu meningkatkan nilai kita loh. Meningkatkan nilai kita. Ini cara kerjanya. Jadi nggak asal-asalan nanti listing harganya sekian, nggak ada proses sama sekali, ya nggak gitu amat. Ya, kita itu sedang menuju menciptakan harga listing pada saat itu. Itu poinnya. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman saat ini punya sawah, punya tanah, punya rumah kos-kosan, punya aset-aset yang lain yang mungkin di harga pasar teman-teman sudah bisa hitung. Tanahku di sana harganya sekian, sawahku di sana harganya sekian, kemudian kos-kosanku harganya di sana sekian. Kok naik-naik ya? UST ini naik juga nih teman-teman. Apakah itu berarti teman-teman punya aset ini teman-teman jual kemudian teman-teman simpan di bank? Enggak mungkin kan? Itu apa? Itu karena aset itu adalah simbolnya kesejahteraan. Aset itu adalah simbol kekayaan teman-teman. Kita nggak harus menjual aset kita, kemudian kita simpan di bank, kita jadikan kertas rupiah yang ujung-ujungnya juga habis, nggak tahu habisnya kemana. Ya. Itulah maka mindset orang kaya itu malah nggak nabung uang di bank, dia nabungnya berupa aset nih teman-teman. Rekening di bank itu hanya buat nampung kalau kira-kira ada kebutuhan apa. Tapi tabungan yang sesungguhnya itu aset. Asetnya itu di mana-mana. Aset kos-kosan, aset rumah, aset tanah. Apalagi yang kalau udah kaya-kaya itu kan aset perkebunan, aset pertambangan, aset macam-macam. Ya, mereka nggak ada kepikiran buat jualan aset. Kalau bisa hasil dari aset ini buat nambah aset lagi seperti itu. Itu mindsetnya orang kaya. Orang kaya itu asetnya makin banyak, makin bahagia. Kalau orang yang menengah ke bawah, mentalnya mental miskin, asetnya makin banyak, makin stres. Akhirnya apa? Ada banyak kasus orang tuanya kaya, punya tanah di mana-mana, diwariskan. Setelah diwariskan, tanahnya dijualin 1 peta, dijualin lagi 1 peta. Habis uangnya dijual lagi 1 peta, 1 peta, 1 peta. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya belum pensiun, belum beres, tanah warisan sudah habis, dikerikitin, dijualin. Ya susah lagi hidupnya. Ini perbandingan antara orang tua yang kaya nurun ke anak yang mentalnya miskin. Kenapa? Pikirannya anak, tanah buat apa? Nggak bisa buat makan. Dijual aja, nanti diputerin di apa? Dibuat beli jajan, dibuat beli mobil, dibuat beli motor. Ya miskin lama-lama, teman-teman. Orang mental miskin itu punya aset risih, dia mau jual. Dia lebih suka pegang uang. Tapi kalau orang mental kaya, dia kolektor aset, asetnya banyakin, uangnya nyumber dari mana-mana. Hidupnya makin sejahtera.
Itulah perbedaannya, ya teman-teman. Kemudian bagaimana nanti mekanismenya saat IPO karena angel yang dibeli ya. Nah, ini mekanismenya kemungkinan besar itu kita akan dibuatkan wadah ya, wadah akun yang netral ya oleh yang namanya GTI ya dan RSW itu. Nah, itu nanti kita bisa ada opsi di sini untuk penjualan. Ya, gitu. Jadi di sini ada nanti akan saat ini perusahaan sedang mengurus ya surat perjanjian ulang antara 4 perusahaan ya. GTI, UST Incorporation, RSW dan SWC. 4 ini akan ada penandatanganan tertulis ulang yang intinya untuk persiapan itu, teman-teman. Untuk mempersiapkan pembagian keuntungan dan juga pembagian apa itu namanya listing. Perusahaan saat ini sudah menyiapkan itu. Mengapa? Karena ke depan juga SWC sendiri ini ada program multi proyek itu sendiri. Nah, ini juga bagus ini pada saat nanti ibaratnya listing, teman-teman modalnya udah gede, ya udah tinggal gimana nih kembangin ke berbagai macam proyek. Dan itu sangat terbatas, teman-teman, karena modal yang dibutuhkan hanya 20 juta dolar buat rebutan para miliarder di seluruh dunia, jelas ya. Ya jelas itu nanti akan sangat cepat habisnya ya, teman-teman. Proyek yang di Amerika belum ada kabar terbaru lagi ya Mas ya. Proyek di Amerika sudah disinggung tadi di pengumuman tadi, itu adalah membandingkan ya perbandingan antara apa itu namanya U-Flash dengan pesawat tadi, yang dimana itu saya yakin kerangka berpikirnya dari ide yang dilontarkan pada saat proses proyek yang di Amerika. Nah, proyek di Amerika itu sendiri sekarang sudah dibuka juga apa itu namanya untuk investor untuk memenuhi sedikit-sedikit ya apa itu namanya peluang untuk bisa ambil. Saya sendiri juga nggak ngerti platformnya teman-teman, akan tetapi ya proyek di Amerika saat ini sedang berjalan ya. Proyek di Amerika saat ini sedang berjalan karena itu sudah 2 perusahaan ya, bukan bukan masyarakat lagi ya. 2 perusahaan gede, UST sama satu kemarin perusahaan dari Amerika tadi kemarin ya. Kalau U-Flash ya, proyek di Amerika U-Flash itu kalaupun ini mungkin ya itu ada pendapatan juga itu yang terjadi di tahun ini teman-teman. Karena apa? Karena proyek di luar U-Flash itu kan kebutuhan daninya sekitar 750 juta dolar ya. Itu proyek kompleks transportasi di luar U-Flash itu proyek komersial kita loh ya. Itu pendapatan bagi kita juga. Nah, mungkin nanti akhir tahun ya Desember ya. Desember kebiasaannya sih Mister Yuniski pasti ngasih kisi-kisi semuanya ya. Kira-kira udah berapa persen yang udah diambil? Saya nggak ini ya, nggak hafal ya, ya Pak. Eh, itu kemarin juga sudah di-share-kan ya, di-share-kan itu sekitar berapa itu? Sekitar 70 miliar atau berapa itu ya? Ya. Sempat lihat di sertifikat salah satu anggota investor yang beli itu nomor serinya udah mendekati anggota yang angka 60 M ya ini. Jadi intinya sekitar ini. Sedangkan di RSA 3 itu cadangan kita itu 100 sekitar 144 M, teman-teman. Makanya ini ya apa target kita itu bukan untuk menghabiskan ini kan, menghabiskan semua saham perusahaan enggak, teman-teman ya. Intinya perusahaan kita itu mengawal perusahaan sampai sukses untuk IPO. Apakah itu untuk memenuhi persyaratan untuk listing, laporan keuangannya tertulis di situ, ya, ataukah bagaimana? Ya. Karena bagaimanapun juga yang jelas, pendapatan stake 15 ini juga bisa buat membantu untuk menutup biaya operasional. Sehingga pendapatan dari apa itu namanya pembayaran lisensi dari proyek-proyek komersial itu bisa buat untuk sebagai laba bersih, meningkatkan laba bersih sehingga bisa minimal 40% dan bahkan di atas 40%, teman-teman. Tapi ya memang ada konsekuensinya. Karena stake 15 ini ketika dibuka perusahaan nggak cuma-cuma untuk mendapatkan pendapatan kan. Dia harus apa itu namanya mengeluarkan portionnya ya, mengeluarkan portionnya teman-teman ya.
Itulah mengapa pada saat ERSSH 3 diluncurkan, itu total ada sekitar 144 M ya. Itu 100% itu bisa diakuisisi oleh publik. Nah, tapi bukan berarti nunggu habisnya baru enggak bukan seperti itu teman-teman. Bukan seperti itu ya. Intinya ketika perusahaan cukup untuk memenuhi persyaratan untuk IPO ya, ya sudah beres ya, ditutup. Nah, itulah mengapa prediksi saya kemarin ada kejanggalan juga, ada pertanyaan. Kalau misalnya tahun depan nih perusahaan memang belum ready ya, belum ready untuk IPO itu. Stake 15 ditutup, terus ngapain? Kamu badir juga. Kita stake 15 ditutup, kita nggak ngapa-ngapain, nunggu beberapa tahun ke depan manyun saja gitu kan. Nunggu IPO. Kenapa? Karena proses sudah dibuat ngisi persyaratan 3 tahun berturut-turut menghasilkan keuntungan itu kan. Ya. Terus ngapain kan? Oleh karena itu kemarin di webinarnya Mr. Alexi, ya, itu dibahas juga paling cepat 2 tahun, 3 tahun. Lah, ini baru matching. Ini baru matching nih. Ini baru matching nih, ya. Jadi bisa bisa ada kemungkinan pada saat remunerasi itu dibagikan, kita bisa ambil juga buat nambah buat porsi saham. Nah, gitu. Itu bagus, ya. Kemudian maaf tanya, dari kacamata Mas, perkiraan tutup stake berapa lama lagi, Mas? Ya itu tadi. Paling cepat antara 2 tahun sampai 3 tahun. Itu dimatchingkan sama untuk memburu persyaratan laporan keuangan ya 2 sampai 3 tahun berturut-turut harus hasilkan keuntungan. Ya. Jadi teman-teman jangan risih ya, stake 15 dibuka atau ditutup itu jangan risih ya sama stake 15. Stake 15 itu peluang. Stake 15 itu di peluang. Ya. Artinya apa? Peluang untuk mengambil kesempatan kita untuk mengakuisisi saham. Ya. Jadi ada 2 skema pilihan di sini. Stake 15 ditutup, kita manyun nggak ngapa-ngapain, nunggu beberapa tahun kemudian IPO. Atau versi yang kedua, stake 15 tetap dibuka, laba bersih kita terima, dibagikan. Pada saat stake 15 2 tahun atau 3 tahun nanti ditutup, langsung IPO. Pilih yang mana nih? Pilihan 1 atau 2? Kalau orang pintar pilih yang kedua, teman-teman. Kalau orang pintar pilih yang kedua. Ngapain juga tutup, ibaratnya kita itu berhenti, ibaratnya kita itu naik bis, berhenti di tengah jalan juga manyun juga nungguin bis yang lainnya antri ya, nungguin bis ke dalam belum nyampe kok, kita berhenti di tengah jalan, ngapain juga kita manyun di halte bis ya, yang penting kita naik bis aja, naik bis sampai nanti selesai sampai tujuan, turun dari bis nggak di halte langsung ke restoran karena udah tempat tujuan, tempat wisata kan. Itu apa itu gambarannya teman-teman ya. Opsi jelas, opsi 2 jelas ya. Oke. Jadi juga teman-teman bisa apa itu simpulkan, kita juga bisa simpulkan juga promo-promo yang beredar itu jangan terganggu juga karena sudah dihitung sama perusahaan, itu sudah dipakem, sudah dihitung. Dan ini jumlah portion itu enggak berarti berjumlah semakin banyak gitu, enggak. Portionnya sudah ada, itu hanya saja manajemen pelepasan dan tetap sama secara global ya, jumlahnya sama. Hanya saja untuk menarik bagaimana ini ya, pendapatan perusahaan juga semuanya, pendapatan proyek semuanya itu bisa berkolaborasi, tetap bisa jalan, ya perusahaan kasih strategi-strategi semacam itu gitu. Jadi bagi yang belum bisa ambil ya ya santai aja, tanggapin santai dan tanggapin positif. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Ya, paham ya? Modal kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita bisa untung itu gara-gara perusahaan itu berjalan. Perusahaan berjalan itu juga salah satunya faktornya juga ada roda penggerak. Roda penggerak ini juga salah satunya dari promo-promo, portion, paket-paket seperti itu. Apakah teman-teman, misalnya teman-teman ada 2 pilihan nih.
promo nggak ada, tapi nggak ada pendapatan, dan kita saklek berhenti di sini, asetnya teman-teman juga nggak bergerak, semakin jauh juga dari keuntungan, ataukah pilihan yang kedua? Ya, ada promo-promo, nggak peduli juga teman-teman juga ambil silakan, nggak peduli juga teman-teman mau tidur di mana saja ya terserah, mau kerja ya terserah, nggak peduli amat sama teman-teman ya. Tapi nih pendapatan juga masuk, perusahaan bisa berkembang, kita semakin dekat dengan keuntungan. Pilih yang mana? Kalau saya sih pilih yang kedua. Bodoh amat orang bisa ambil akuisisi meskipun saya nggak punya uang loh. Bodoh amat orang bisa ambil akuisisi, promo-promo dapat portion lebih banyak dari saya, ya itu ya untungnya dia punya duit, ya saya enggak, ya maklumi aja lah, orang punya duit sama enggak kan beda. Tapi posisinya, meskipun saya nggak punya duit, saya nggak ambil promo, aset saya jalan, saya semakin dekat dengan keuntungan. Itulah poinnya, teman-teman. Ya, itulah poinnya. Itu pola pikir yang benar. Ya, di sini, teman-teman. Ya, paham ya di sini? Terus, Pak, ada kemungkinan nggak? Itu di tahun 2000 jika perusahaan di tahun 2000 banyak proyek yang ini syarat teman-teman ya, syarat yang diajukan oleh bukan diajukan sih, syarat yang dimiliki oleh London Stock Exchange dan Nasdaq. Kemarin sudah saya bahas. Ya. London Stock Exchange dan Nasdaq itu sama syaratnya. 3 tahun berturut-turut perusahaan harus hasilkan laba bersih di atas 40%. Di atas berapa? Di atas 30% kalau nggak salah ya. Laba bersih. Ya, di atas 30% dari biaya operasional. Ya. Ini penting sekali ketika perusahaan itu hasilkan laba bersih dan tercatat di laporan keuangan. Ini penting sekali, teman-teman. Jadi saya pesimis kalau misalnya perusahaan bisa bagikan keuntungan sebelum laporan keuangan diterbitkan. Itu nanti terbaca loh di laporan keuangan loh. Penerbitan laba bersih meskipun ke internal investor sebelum laporan keuangan tahunan diterbitkan, itu nanti tandanya itu min loh, teman-teman. Bukan surplus lagi, min di laporan keuangan itu, di audit itu. Kita butuhnya di laporan keuangan itu plus laba bersih. Kalau laba bersih dibagikan otomatis kan berkurang. Kalau berkurang kan min akhirnya malah. Akhirnya min kan. Kalau min kan nggak bisa buat syarat buat listing kan. Tujuan kita bukan dividen, bukan remunerasi, bukan. Tujuan kita buat selain itu bukan buat syarat. Syarat laporan keuangan ini surplus positif bisa buat syarat untuk listing, itu tujuan kita, teman-teman. Ya. Makanya kemarin saya berkali-kali bilang nominal keuntungan yang dibagikan perusahaan ya, berupa laba bersih nanti ya, yang ditargetkan tahun 2026 ini nanti kalau jadi ya teman-teman ya, itu jangan lihat banyak-banyakan, yang penting dibagikan itu sudah syukur ya. Berarti apa? Laporan keuangan sudah surplus, beres. Satu buat syarat 1 tahun kurang berapa? 2 tahun ya, 2 tahun 2027 beres, 2008 final. Nah, itu teman-teman ya. Kalau saya sih ya enggak terlalu, memang 2025 ya, kita lihat nih ya, 2025 ya, 2025 itu hasilkan misalnya surplus perusahaan, laba bersih hasilkan keuangan ya. Tercatat laporan keuangan yang diterbitkan tahun 2026. Karena apa? Laporan keuangan tahun 2026 itu melaporkan hasil prestasi perusahaan di tahun 2025 ya. Ya. Kemudian tahun 2026 kalau surplus itu dilaporkan ke tahun 2027. Ya. Kalau tahun 2027 surplus berarti tahun 2028. Ya. Makanya di sini antara 2027 2028 ini. Karena IPO sendiri waktunya 8 bulan.
6 sampai 9 bulan. Kalaupun misalnya 2027 pun, kita ujung-ujungnya nanti di 2028 listingnya. Nggak bisa jualan. IPO itu kita nggak bisa jualan. IPO itu perusahaan malah menerbitkan saham untuk bisa diakuisisi investor-investor besar di bursa saham. Ya. Tujuan kita bukan cuma IPO tapi listing. Ya. Dan ini waktunya juga nggak ngerti akhir semester, semester kedua maksudnya atau semester pertama. Ya. Ini teman-teman. Ya. Kalau saya berdasarkan datanya, data syaratnya, saya matchingkan teman-teman. Ini berat, saya itu nggak memberikan apa itu statement yang nggak ada dasarnya. Saya membantu teman-teman untuk melihat nih syaratnya dari LSE London Stock Exchange sama Nasdaq itu gimana, strateginya perusahaan yang sudah diumumkan itu bagaimana. Saya gabung jadi satu. Ya memang ada kemungkinan tahun 2027, tapi kecil menurut saya, kecil kemungkinan. Masuknya paling cepat itu 2028, paling cepat. Karena apa? Karena ini perusahaan juga ada PR. PR-nya apa? Ngurusin administrasi, regulasi, proses, ini macam-macam sibuk sekali. Jadi nggak semudah masuk listing market, Pak, aku mau listing market, jos listing, harganya sekian. Nggak semudah itu. Ada banyak sekali dokumen-dokumen administrasi, regulasi yang juga diurus sama perusahaan untuk mengurus itu, teman-teman. Itu juga perlu waktu. Ya. Oke, teman-teman, beres ya. Cukup sekian, sudah cukup larut ya, teman-teman. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Arun. Makasih banyak. Oke, Bu Pak Sarjoni. Ya. Terima kasih Pak Julfa. Luar biasa, Jos. Oh ya, sampai minggu depan ya, di waktu yang sama, hari yang sama, insya Allah ya, teman-teman. Oke, beres, teman-teman. Pak Windu, jika ada ini apa, nggak apa-apa. Nanti apa itu namanya didiskusikan di melalui WA ya, Pak Windu. Oke, beres semuanya. Jos, Ya, beres. terima kasih ya. Makasih banyak Pak Julfa. Oke, luar biasa. Bangun New Sky, selamatkan bumi.